Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 6.31 ya, jam setengah 7. Hari kita mulai kuliahnya. Semoga semua sehat ya. Baru 2 orang yang masuk ya. Yang lain belum masuk ya. Ya. Kemana yang lain? Tahu nggak? Mungkin masih dalam perjalanan, Pak. Dia masuk siapa? Lulu sama si Neno yang baru masuk ya. Iya, Pak. Ya. Oke, saya langsung itu kuliah aja langsung ya, pada nanti tengah malam nanti ya. Kita mulai aja. Dimulai aja, stop dulu ini ya. Dan ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Itu Neno sama lu masih di kantor atau di rumah? Sudah di rumah, Pak. Di rumah ya. Di rumah, Oke, Pak. oke. Kita mulai kuliah. Jadi sekarang topiknya adalah masih analisis akuntansi ya. Analisis akuntansi terkait dengan aktivitas investasi perusahaan pada perusahaan lain, intercorporate investment. Intercorporate investment. Jadi investasi antar perusahaan. Jadi kita lihat bagaimana kalau terjadi transaksi seperti ini, bagaimana akuntansi itu mentreatment ya. Jadi topik ini pertama kita lihat investasi pada sekuritas ya. Jadi ada berbagai tipe jenis investasi pada sekuritas dan perbedaan metode pencatatan ya. Jadi ada equity method accounting for securities ya. Jadi akuntansi itu ada mencatat metode equity untuk transaksi investasi pada sekuritas pada perusahaan lain di mana kepemilikannya di atas 20%. Ada bisnis kombinasi, kemudian sekuritas derivatif, kemudian fair value option ya. Yang pertama kita lihat investasi sekuritas ya. Jadi dua alasan utama ya, kita harus menganalisis marketable investment security. Nilai jadi marketable investment security itulah investasi pada sekuritas yang marketable ya. Jadi kalau kita jual ya, itu cepat laku, liquid ya. Jadi kita analisis ya. Ya, jadi dalam analisis investment security itu ada tujuan utama ya, analisis akuntansi investasi sekuritas. Pertama, kita bisa memisahkan kinerja operasi dari investing performance. Jadi karena di dalam laporan laba rugi itu kan tidak ada dipisahkan secara tegas kinerja operasi, kinerja investasi sama kinerja keuangan. Jadi perlu kita lihat juga kalau seandainya perusahaan itu melakukan investasi pada perusahaan lain dan hasil cukup signifikan, sehingga kalau operasinya mulai penurunan bisa total berarti bisa dikurangi dengan adanya hasil investasi. Nah, tentu saja ini bagi investor itu tidak begitu menguntungkan karena dilihatnya adalah harus ada pemisahan. Bagaimana operasi? Kalau operasi turun ya, turun tahun lalu berarti ada kinerja yang tidak bagus. Meskipun secara total mungkin tidak ada penurunan ya, tapi kalau dipisahkan kelihatan penurunan
kinerja operasi. Jadi dengan demikian ya, harus memindahkan ya semua keuntungan atau kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi dari laba operasi harus dipisah. Jadi misalnya dalam pendapatan dan beban lain-lain mungkin ada termasuk keuntungan yang timbul dari pendapatan dividen dan juga pendapatan bunga itu misalnya, bunga obligasi itu kan masuk ke dalam operasi total laba bersih operasi di perusahaan ya. Nah, itu perlu dipisah. Kalau untuk menganalisis distorsi akuntansi, kita melihat apakah ada distorsi akuntansi dari sekuritas itu. Distorsi akuntansi itu dari awal kuliah saya pernah beritahukan, itulah selisih distorsi itu kan terjadi perbedaan hasil antara sudut pandang akuntansi dengan sudut pandang ekonomi. Ya, ekonomi akibat adanya beberapa treatment akuntansi yang tidak sama dengan treatment di sudut pandang ekonomi. Nah, kita sebagai analis ya, kita sebagai analis nih, bukan sebagai tenaga pembukuan ya, bukan sebagai direktur keuangan, bukan sebagai di pihak perusahaan. Itu bahkan bukan sebagai investor, sebagai analis yang memberikan pendapat kepada calon investor dalam perusahaan tertentu ya, apakah dia bisa investasi atau tidak, kalau investasi berapa nilai yang pantas atau tidak ya. Nah itu, jadi pertama lah untuk melihat opportunities dari gains trading ya. Jadi bisa lihat seperti ini karena di dalam akuntansi itu gains trading itu hanya diakui kalau sudah realize. Dan kalau yang belum realize, kadang-kadang kalau kenaikan ya, itu tidak diakui kadang-kadang. Dan liabilities recognized at cost. Ya. Jadi di akuntansi itu juga liability itu diakui at cost, ya, bukan harga pasar. Padahal misalnya contoh seperti obligasi. Ya. Obligasi itu sekarang di akuntansi dulu obligasi itu dilihat at cost, amortized cost ya. Nah sekarang ada pilihan bisa fair value option atau cost. Ya. Tapi kebanyakan perusahaan pasti kalau hutang itu dia cenderung at cost. Kalau seandainya harga obligasi naik ya, dia memiliki hutang obligasi itu kan berbahaya, akan menimbulkan kerugian buat dia. Ya, itu. Jadi kalau harga obligasi turun, obligasi dia turun, itu juga berbahaya buat dia. Jadi kalau obligasi turun berarti kan risiko perusahaan makin tinggi. Jadi serba salah perusahaan. Maka dia lebih suka dengan menggunakan at cost, ya, at cost. Sepanjang ada pilihan di transportasi, milih buat at cost boleh per value option. Nah, itu juga penting ya. Kalau kita sebagai analis ya, itu kita bisa milih fair value, ya, sehingga nilai-nilai utang obligasi di neraca itu bisa kita adjust. Ya. Dan inconsistent definisi equity security. Ya. Nah, ini kita pada equity, jadi inkonsistenan ya dalam akuntansi itu dilihat sebenarnya inkonsistensinya ya dalam penerapan equity security ya. Karena di dalam equity security itu juga ada beberapa klasifikasi yang kadang-kadang tidak begitu tepat dari segi pandang ekonominya. Dan klasifikasi based on intent. Nah, klasifikasinya berdasarkan niat aja, seperti misalnya kalau manajemen itu menghold investasi security di bawah 3 bulan, dia masuk klasifikasi trading. Trading itu implikasi apa? Implikasi perusahaan itu akan mengakui nilai super value di neraca. Jadi akan timbul unrealized gain atau unrealized cost, unrealized gain atau unrealized loss. Tapi kalau dia berniat untuk menghold di atas 3 bulan, tapi itu obligasi ya, tapi tidak sampai jatuh tempo, itu
available for sale ya, available for sale. For sale itu punya aplikasi juga. Kalau yang tadi trading itulah baru ruginya masuk ke pendapatan operasi dan lain, pendapatan dan beban lain. Kalau seandainya dia available for sale, tidak masuk ke pendapatan beban lain. Jadi masuknya ke adequacy income. Adequacy income kan tidak dipertimbangkan dalam menilai kinerja perusahaan. Ya, tapi kalau masuk pendapatan lain, masuk dalam kinerja penilaian perusahaan, kinerja operasi perusahaan. Jadi punya implikasi luas. Padahal itu hanya berdasarkan intent niat aja. Niat itu kan kadang terformal, kadang enggak ya. Terformal, kadang enggak. Ada surat pernyataan dari manajemen, oh ini mau dipegang sekian 2-3 bulan, kan niatnya aja. Intens dari manajemen, ya manajemen. Gitu. Nah, komposisi apakah dua tipe marketable investment security? Ya, ada dua jenis tipe marketable investment security yang di sudut pandang akuntansi mempengaruhi dalam pencatatan. Ya, jadi dua jenis marketable investment security itu di akuntansi ada dua ya, yang marketable itu debt security sama equity security. Tapi ada jenis investment lagi seperti property investment, itu kan bukan nggak marketable, berarti nggak bisa cepat dijual itu. Atau seperti juga ada juga derivative investment security. Investment security ini biasanya berisiko tinggi ya, dan jarang juga sih perusahaan memiliki investasi derivatif ya. Perbankannya jarang ya. Walaupun ada, porsi sangat sedikit ya. Ya, apalagi perusahaan-perusahaan lembaga keuangan lain seperti lembaga pensiun ya, lembaga pegadaian itu ada lah derivatif ya. Nggak berani mereka ya. Nah, itu debt security sama equity security. Ini investasi di surat berharga yang liquid ya, marketable. Kemudian ini contoh dua jenis marketable investment security itu seperti misalnya sebutkan tadi lah debt security. Jadi contohnya seperti debt obligation, obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan-perusahaan swasta, corporate. Forman itu corporate itu perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan swasta, perusahaan dan pemerintah. Jadi kalau obligasi pemerintah biasanya risikonya pasti di bawah risiko obligasi korporasi ya, korporasi lebih berisiko. Pemerintah kan agak mending ya. Kemudian equity security, ekuitas seperti saham ya. Kalau di security kan seperti obligasi. Kalau sekuritas equity, investasi pada equity security itu seperti saham perusahaan ya, saham perusahaan yang readily marketable, ready siap untuk dijual belikan ya, yang liquid ya itu. Dalam akuntansi investment security ya, kita ada juga mengatur ini tentang ini itu pesaka berapa pasal 672 atau 66 lupa ya. Nah, secara signifikan itu menyiapkan itu akuntansi dan pelaporan dari investment security ya, security. Di dalam SC 320 dan SCC 825 ya, itu untuk yang traditional lower of cost or market principle ya, no longer itu artinya gini, LCM itu lower of cost or market principle ya. Jadi ini membandingkan harga pasar dari sekuritas itu dengan harga initial cost-nya, mana yang paling rendah itu digunakan. Nah, akuntansi menentukan dengan klasifikasi ini. Jadi itu misalnya menjelaskan investasi security dilaporkan dalam balance sheet di dalam balance sheet ya, balance sheet. Itu melaporkan cost atau per market value salah satunya.
Dan decision tergantung kepada berikut pertama tipe security, kemudian management intents, ownings the security, kemudian the degree of influence, control over the company. Di tingkat keterpengaruhan kontrol terhadap perusahaan investasi itu. Jadi ada tiga hal yang perlu keputusan mengenai cost or market value. Jadi tipe sekuritas ya, karena tipe sekuritas itu seperti sekuritas saham sama obligasi itu berbeda dengan pencatatan di akuntansi. Karena kalau di obligasi kan ada kupon ya, terus ada pokoknya tempo, kemudian juga kalau di obligasi itu bisa di hold bisa sampai jatuh tempo, atau bisa di hold sebelum jatuh tempo. Kalau saham kan tidak ada jatuh tempo, tidak ada bunga itu. Dividen pun juga tergantung kesepakatan antara investor dengan manajemen perusahaan. Dan management intent tadi itu, management intent dalam memiliki security itu, apakah mau dimiliki di bawah 3 bulan, di atas 3 bulan, itu sampai jatuh tempo kalau dia itu terkait dengan obligasi. Kalau saham kan tidak ada jatuh temponya, ya. Kalau saham, ya. Kalau saham itu tergantung kepemilikannya. Pemilikannya ada dibagi 3 kelompok ya. Kepemilikan di bawah 20%, kepemilikan 20 sampai 51% ya, di atas 50%. Nah, itu pengelompokan itu bisa ada hubungan dengan kontrol atau influence. Jadi kalau dia kepemilikannya di bawah 20%, investor itu tidak bisa mempengaruhi strategi jangka panjang. Jalannya operasi perusahaan. Tapi strategi jangka panjang dalam UPS ya, tapi dia tidak bisa bercampur. Tapi kalau kepemilikannya 20 sampai 50% ya, nah itu biasanya ada si campur tangan di operasional ya, operasi. Tapi masih belum cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan jangka panjang. Ya. Jadi tapi kalau atas 50 dia bisa mempengaruhi keputusan jangka panjang dan bisa juga mengontrol operasi perusahaan itu. Nah, bisa diakui sebagai anak perusahaan subsidiary. Nah, ini contoh ya. Jadi ini klasifikasi sekuritas investasi ya. Di akuntansi ini pengaruh ke pencatatan. Jadi debt security itu dibagi hold to maturity, trading, sama available for sale. Dan kalau equity security dibagi berdasarkan prestasi kepemilikan tadi, ya tidak no influence kalau di bawah 20%, ya 20% itu 20% kepemilikan ya. Nah, dia bisa masuk kelompok trading atau available for sale. Trading itu maksudnya kalau dia memiliki perusahaan memiliki saham investasi di bawah 20%, bisa diakui sebagai trading kalau di hold intens sudah kurang 3 bulan. Tapi kalau intens sudah atas 3 bulan, ya 3 bulan, maka diakui available for sale. Ya. Nah, pencatatan ini pakai cost ya, pakai per value. Lalu signifikan influence ya. Dan influence itu kalau kepemilikannya 20 sampai 50% itu bisa signifikan mempengaruhi keputusan strategi jangka panjang. Tapi tidak bisa mengontrol operasi perusahaan ya, tidak bisa. Ya, jadi ini biasa dicatat menggunakan metode equity ya. Tadi kan metode per value ya, ini metode equity. Nah, kalau kepemilikannya di atas 50% ya, maka di samping dia memiliki pengaruh ya, influence dalam keputusan strategi jangka panjang, ini juga memiliki pengaruh dalam mengontrol operasi perusahaan. Maka di subsidiary, investasi itu jadi subsidiary. Ya. Dan pencatatannya menggunakan metode equity dan
harus dikonsolidasi laporan anak itu, atau perusahaan anak harus konsolidasi perusahaan induk. Ya. Nah ini menyebabkan kalau kita sebagai analis, ya, kalau dikonsolidasi kan aset itu aset gabungan, ya. Aset induk ditambah aset anak. Utang juga utang gabungan, utang induk sama anak. Kemudian equity-nya juga ada equity anak induk, dan nanti ada hak minoritas itu terhadap investasi, harus dipisahkan di equity. Kenapa? Karena di aset yang digabung itu ada hak minority, ya, gitu. Sama di hutang ada juga, hutang itu juga akan mengurangi hak dari minority, ya. Maka dia harus dipisah di dalam aktiva bersih laporan konsolidasi, pisahkan antara hak minoritas terhadap investasi atau subsidiary, ya, subsidi. Nah ini akuntansi debt equity itu, ya. Jadi ya held to maturity, ya, kemudian trading sama available for sale. Jadi kalau di held to maturity, kalau obligasi di hold sampai jatuh tempo, ya, maka di balance sheet nilainya menggunakan cost atau amortized cost. Amortized cost itu sama dengan nilai buku obligasi dikurang dengan amortisasi premium atau ditambah dengan amortisasi diskon. Itu amortisasi cost itu. Kemudian realized gain atau loss yang muncul karena perubahan harga pasar, ya, itu tidak diakui, ya, tidak diakui, ya. Di income statement itu tidak ada realized gain atau loss kalau dia held to maturity, ya. Nah kalau sudah dijual, ya, baru diakui. Kalau realized diakui, ya, diakui sebagai net income, masuk dalam pendapatan lain di pendapatan dan beban lain di operasi. Nah, kalau dia trading itu tadi itu manajemen intens karena hold obligasi di bawah 3 bulan. Nah, itu di neraca dengan fair value nilainya. Kalau yang ultimately kan cost, ya, cost ditambah dengan amortisasi amortisasi diskon dikurang dengan amortisasi premium atau dikurang amortisasi premium. Jadi di balance itulah fair value. Kemudian kalau terjadi kenaikan penurunan nilai di pasar atau realized gain atau loss, nah itu diakui di net income. Nah, itu tadi yang di awal itu kita harus hati-hati. Net income itu seolah laba operasi, ya. Karena di situ laba rugi muncul dari aktivitas investasi, itu harus dipisah. Kalau kita sebagai analis itu bisa aja, ya, dikeluarkan dari laba operasi, laba net income dikeluarkan di sini. Itu betul real melihat berapa kinerja operasi perusahaan, ya. Kalau sekarang kalau analis itu kalau kinerja operasi perusahaan paling dari net income. Misalnya net income dibagi ROA, itu kinerja operasi. Padahal itu kinerja keseluruhan, kinerja aktivitas operasi, kinerja aktivitas financing, kinerja aktivitas investing, gitu, ya. Jadi kadang-kadang di analisisnya langsung operasi dibilang, padahal enggak, ya. Padahal enggak. Nah kita kalau ingin riset, ya, apakah informasi kinerja operasi, kinerja investing, kinerja financing mempengaruhi gagasan yang pernah berpengaruh? Pasti kinerja operasi, ya. Itu digabung, ya, digabung mana, ya. Apa digabung pengaruh atau kinerja operasi dipisah yang pengaruh yang signifikan mana? Itu kalau seandainya signifikan yang dipisah sedangkan digabung nggak signifikan, artinya investor sudah sophisticated, investor modal. Dia sudah paham betul mana mana yang kerja operasi, mana kerja yang gabungan, ya, gabungan. Nah kemudian berikutnya kalau dia available for sale, ya, itu di hold di atas 3 bulan, itu sebagai tempo obligasi, ya. Nah itu di neraca menggunakan fair value. Tapi kalau terjadi kenaikan yang penurunan nilai harga pasar tidak diakui dalam net income, itu diakui dalam ada cost of income. Dan kalau ada penjualan diakui sebagai net income, ya. Nah bagaimana kalau kalkulasi untuk equity security? Security seperti saya jelaskan tadi, ya,
contoh itu apa, misalnya ownership, dia ada 3 kelompok tadi. Kalau available for sale itu cenderung kepemilikannya di bawah 20% biasa seperti itu. Available for sale ya. Trading juga sama di bawah 20%. Tidak ada kepemilikan atas 20%, dia bukan trading kan jarang ya, jarang. Dan kalau significant influence ya, pengaruh yang signifikan itu kalau kepemilikan 20-50%. Ya. Kelompok ketiga controlling interest, ada kontrol operasi. Itu di atas 50% kepemilikan. Jadi saya kasih tahu lagi, kalau no influence, pengaruh terhadap kepemilikan strategi jangka panjang, dia nggak bisa mengontrol operasi, itu biasanya kepemilikan di bawah 20%. Dia bisa masuk kelompok trading atau available for sale. Gitu ya. Kemudian tujuannya kalau yang available for sale itu long or intermediate investment. Jadi investasi yang middle lah ya, misalnya di atas 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi bukan long term sekali ya, bukan long term jangka panjang sekali ya, sekali. Nah kalau trading pasti short term investment. Di trading kan yang pendek, beli sekarang bisa jual. Beli sekarang 3 hari dijual, beli sekarang sebulan lagi dijual. Dia berputar ya, diperdagangkan ya. Sama kalau barang dagang itu kan, kalau saya jual barang dagang kan lama-lama ya, kalau yang beli dijual ya, gitu. Sama juga sama trading ya. Beli jual. Maksudnya. Gitu. Nah juga dalam penilaian dasar penilaian, kalau kelompok yang di bawah 20% for value, kalau significant influence equity method ya, controlling yang konsolidasi ya. Kemudian kalau balance sheet, asset value penilaian neraca per value. Kalau significant influence itu menggunakan metode, kalau di balance sheet lah akuisisi cost adjusted for proportional share of investment define earning and appropriate amortize. Jadi kalau dia itu untuk di neraca ya, kalau dia 20-50% itu ikuti metode ya. Metode itu artinya saldo dari investment itu di adjust dengan nilai buku dari perusahaan anak itu. Jadi dia sifatnya inline. Ini contoh ya. Kalau seandainya kepemilikan 20%, aktiva bersih anak adalah 100.000, maka nilai investment 20% kali 100.000 dapatnya 20.000 ya. 10% kali 100.000 dapat 20% berarti 20.000. Itu ya. Kalau aktiva bersih anaknya lah nilainya 200.000, kalau miliknya 20%, berarti investment security itu harus nilainya 20% kali 200.000 dapat 40.000. Itu. Jadi kalau seandainya saldonya belum cukupi, nanti dia akan adjust. Ya. Jadi investment security itu akan tergantung nilainya, akan dipengaruhi nilai pertama ada pengumuman laba, ya, pengumuman laba. Pengumuman laba itu akan menambah investment security sebesar persentase kepemilikan. Terus ada transaksi modal lainnya di perusahaan itu akan mengecas juga nilai dari investment security pada perusahaan anak kalau seandainya kepemilikan 20-50%. Ya. Nah kalau di atas 50% dikonsolidasi ya, digabung nilai. Ya.
Jadi kalau digabung tidak ada lagi investasi pada PTX, nggak ada. Tapi kalau 20-50% itu nggak digabung, berarti di laporan induk itu ada investasi pada PTX. Ya. Yang nilai sama dengan inline 10% dari presentasi 30% dari aktif bersih anak. Ya. Kemudian income statement adalah gain or loss ya. Kalau tidak ada gain or loss, maka income statement kalau di available for sale itu masuk ke passive income. Kalau di trading, kalau trading jenis apa kelompoknya, maka masuk dalam net income, betul income ya. Income. Kalau control interest sama significant influence itu di atas 20-50%, di atas 50% itu harga pasar di saham di pasar tidak mempengaruhi, tidak lagi di income ya, tidak lagi. Karena equity method ya. Itu. Nampak ke ada income effect ya. Kalau di no influence ya, kalau pembagian dividen itu langsung diakui net income ya, income dividen ya, diakui dividen. Kalau di trading juga diakui ya. Tapi kalau dia itu di atas 20% itu, bagi dividen itu diakui sebagai pengurang itu, pengurang investasi, investment pada PTA, PTX dan sebagainya ya. Kalau di controlling interest dia kembalikan atas 50%, maka dikonsultasi income statement. Kemudian ada persyaratan untuk untuk investasi corporate itu di mana investor perusahaan investor ya bisa pengaruh significant influence ya. Tapi tidak ada kontrol, maka si kontrol dari investasi. Maka laporan investasi parents di dalam subsidiary ya dan parent induk ya dalam subsidiary, dalam hasil subsidiary itu lain item terhadap parents ya, financial statement. Jadi online konsolidasi. Jadi saya contohkan tadi, misalnya kalau seandainya dipemikan di atas 20% kan mempunyai pengaruh signifikan ya. Tapi di bawah 50% pengaruh signifikan tapi tidak mengontrol operasi. Maka akun investasi induk terhadap anak itu adalah saldonya itu harus inline dengan saldo inline dengan aktiva bersih perusahaan anak. Kalau di 30%, berarti nilai investasi pada sekuritas itu 30% dari total aktiva bersih perusahaan anak. Itu inline. Jadi dia akan terpengaruh pada saat pemalaba akan menambah akun investasi pada perusahaan anak itu sebesar porsi kepemilikannya. Ini kalau rugi mengurangi investasi pada sekuritas itu. Ya. Dan kalau dividen itu mengurangi investasi dia pada anak dividen. Ya. Jadi dalam akuntansi equity method ya, di mana akun investment itu ya, dicatat pada saat inisial, pada saat pertama kali dicatat sebagai acquisition cost pada saat pertama kali. Ya. Kemudian dia akan naik kalau terjadinya menaikkan persentase share dalam investasi earning ya. Earning. Jadi naik kalau ada pengumuman laba. Pengumuman laba itu nanti diakui sebesar persentase pemilikan saham dikali dengan laba yang diumumkan oleh investasi. Dan turun kalau dia terima dividen. Kan mesti akan turun. Bisa juga di case itu karena rugi anak perusahaan itu rugi, maka dia akan menurunkan saldo akun investasi pada saham anak perusahaan itu akan berkurang ya, berkurang.
Dari segi income itu investor melaporkan pendapatan investasi itu sebesar persentase saham dimiliki di investasi itu dikali dengan laba yang diumumkan oleh investee sebagai equity earning, pendapatan ekuitas, pendapatan investasi lah dalam net income statement, pendapatan investasi sebenarnya. Kemudian kalau dividen itu dilaporkan sebagai pengurangan di investasi, akun investasi tersebut seperti saya jelaskan tadi, bukan sebagai income, bukan sebagai income. Karena income sudah diakui pada saat laba diumumkan oleh anak perusahaan. Misal laba diumumkan ada 1 miliar. Nah, induk ini investor itu memiliki pemilikan 30%. Maka 30% dari 1 miliar dapat 300 juta. Nah, jurnalnya itu bisa debit inilah investment saham pada PT X yang mengumumkan laba itu. Kemudian nanti kreditnya pendapatan investasi. Ini mekanisme equity method ya, equity method. Jadi diasumsikan Global Corp mensyaratkan untuk cash dalam cash untuk mendapatkan kepemilikan 20% dari Sinergi Inc. Ini perusahaan investee ya. Jadi yang memiliki investor perusahaan itu namanya investee. Itu seharga 500.000. Jadi itu merepresentasikan itu 1/4 dari ekuitas dari investee itu pada tanggal akuisisi. Jadi kalau dia 500.000 itu tambahkan 1/4 ya. Berarti berapa total equity anak perusahaan itu? Jadi 500.000 bagi 20% dapatnya 2 juta. Ini 2 juta. Seorder equity 2 juta ya. Itu. Jadi equity 2 juta itu akibat bersihnya ya. Jadi saat dia memperoleh itu pasti si investor catat investment pada saham cash itu 15.000. Dan di perusahaan Sinergi kondisi keuangan pada saat dilakukan pembelian itu 25% kepemilikan harga 500.000 ini dan aset PPA total aset 6.300.000 dan liability 300.000, long term debt 4 juta dan stock liquidity 2 juta. Liability 6.300.000. Nah, soal equity 7 juta, kalau di 20% 500.000, maka beli 500.000. Ini biasanya kalau beli 500.000 itu kalau seandainya biasanya asetnya dihargai sebesar pasar ya, pasar. Ya. Nah, setelah tanggal akuisisi itu, setelah tanggal pembelian saham itu, Sinergi itu melaporkan net income. Ya. Sinergi ini siapa? Sinergi inilah investee anak perusahaan ini. Sinergi investee ya. Investor yang global. Dia mengumumkan adalah laba 100.000 yang berdividen 20.000. Maka si global akan mencatat itu. Mencatat ya. Pertama mencatat laba itu. Laba kan 100.000. Maka diakui hak dia 20% dari laba 100.000 yang diumumkan oleh investee itu. Sehingga di pembukuannya si investor, investment pada investee itu naik. Jadi 25% dari 100.000 dapat 5.000. Nah, jadi kreditnya pendapatan investasi, itu equity earning. Jadi ini sama pendapatan investment revenue ya. Sini equity earning namanya. Mungkin nama di pandang analisis ya. Reputasi namanya investment revenue, pendapatan investasi. 25.000 ya. Kemudian pada saat dia terima dividen kan mungkin 20.000, kalau kali 25% kan 5.000 hak dia. Di cash pada investment. Jadi pada terima dividen nggak ada cash pendapatan lagi. Ya. Itu mencatat equity method kalau kepemilikan di atas 20% ya. Sehingga di dalam investment account di bukunya investor akan bersaldo setelah semua dicatat. Pertama saat dibeli 500.000 ya di bawah ini. Kemudian ditambah pengumuman laba oleh investor, oleh investee, sehingga investor mengakui kenaikan investment pada
investasi pada investasi itu 25.000, kemudian dikurangi dengan dividen jadi 520. Sedangkan di akibat bersih dari investasi tadi 2 juta, kemudian naik laba 100.000, kemudian dikurangi dividen jadi 2.080. 2.080 inline dengan 520. Jadi 520 ini sama dengan 25% dari 2.080 ini. Maka tadi saya bilang inline. Jadi saldo akun investasi pada investasi itu kalau metode equity itu jumlah sama dengan persentase kepemilikan dikali dengan tipe bersih. Tipe bersih itu soal equity, ya. Itu yang inline itu. Kalau nggak sama berarti ada yang salah mencatatnya. Lalu kita sebagai analis harus tahu ya. Jadi dalam equity method kontinu, poin penting yang perlu dilihat lah akun investment dilaporkan sama jumlahnya dengan proporsional dengan anak perusahaan ya. Aset substansi dan liability itu tidak dicatat dalam balance sheet ya. Dalam balance sheet dengan mengurangkan investasi dalam konsolidasi. Dan investment earning harus dipisahkan dari core operating earning tadi itu. Jadi investment earning ini kalau di akuntansi kan dimasukkan dalam net income ya. Kalau kita analis dikeluarkan itu. Nah kalau masuk net income seolah kinerja operasi bagus ya. Karena itu hasil investasi. Nah orang analis biasa itu kan nggak peduli itu, digabung aja, harus dipisahkan. Ya. Kemudian itu terkait dengan discontinued equity method pada saat investasi dikurangi zero ya, dan harus tidak memberikan tambahan kerugian additional loss unless investor has warranty the obligation investee atau otherwise committed to providing total financial support to the investee. Ya. Jadi artinya apa? Artinya equity method itu tidak lanjutkan lagi kalau seandainya porsi kepemilikannya di bawah 20%, atau bisa juga tidak dipakai equity method kalau seandainya tidak ada pengaruh signifikan dalam dalam usaha strategi perusahaan. Oke, bisa aja meskipun saya memiliki 25%, tapi sisanya dimiliki oleh satu orang, berarti kan sangat pengaruh. Berarti equity method nggak bisa dipakai lagi. Ya. Kemudian dalam bisnis combination bisnis ya, combination itu ada merger, akuisisi, reorganization, ya. Kemudian restructuring of 2 atau lebih bisnis ya, dalam bentuk entitas bisnis lainnya. Jadi bisa kalau merger kan ada 3 perusahaan bergabung jadi nama baru ya, nama baru. Jadi bisa ABC gabung, jadi bikin PT ABC gabung ya. Dan kalau di akuisisi itu bisa 2 cara ya. Akuisisi dalam bentuk dia beli dengan saham ya, dengan saham, atau dia beli dengan uang tunai. Kalau dia beli dengan saham artinya apa? Artinya pemilik lama dari perusahaan investasi itu menjadi pemilik dari perusahaan investor itu. Karena dibeli dengan saham ya. Jadi pemilik lama misalnya PTA beli PTB ya. PTA itu menerbitkan saham baru untuk memiliki kepemilikan PTB. Berarti pemilik PTB itu akan menjadi pemilik PTA ya. Itu ya. Jadi tetap yang pemilik lama tetap ikut dalam operasi perusahaan ke depan. Tapi kalau kondisi dengan cash ya, itu kondisi yang dimana pemegang saham lama tidak terlibat lagi dalam kombinasi bisnis berikutnya, nggak terlibat lagi karena udah bertunai. Restructuring ini bisa sebuah reorganisasi terkait juga dengan organisasi itu macam-macam ya. Bisa perubahan
dari dari direksi disatukan ya, organisasi ya. Sama sekarang ini besok mau digabung itu Bank Syariah milik anak perusahaan BUMN, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI Syariah, sama BNI Syariah. Itu digabung ya, mulai awal tahun depan, Februari atau Januari dimulai. Mereka sedang Februari. Februari infonya, Pak. Februari ya digabung nanti ya. Itu sudah diumumkan, tapi beritanya tidak begitu gencar ya, karena kondisi politik kan lagi memanas, jadi masyarakat nggak peduli juga. Jadi lingkungan perbankan tahu itu ya, tahu mau digabung ya, bulan Februari. Nah itu kalau digabung itu biasanya itu merger ya, nanti dipakai nama baru, itu namanya apa lupa saya, ya ada nama barunya. Sama kayak Bank Mandiri di penggabungan 4 bank ya, bank. Jadi kalau Bank Mandiri itu perusahaan pemerintah mendirikan bank baru, PT Bank Mandiri didirikan. Nah, Bank Mandiri didirikan dikasih dana untuk membeli kepemilikan dari Bank Papindo, BDN, BNI dan sebagainya, akuisisi masuk ke Bank Mandiri semua. Ya. Jadi pemegang saham yang 4 itu tetap menjadi pemegang saham PT Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri beri pakai saham ya. Ke saham dari pemilik yang lama ya, lama. Itu akuisisi dengan saham ya. Dengan saham. Kalau akuisisi dengan cash berarti kan, kalau cash PT Bank Mandiri berarti pemerintah nggak jadi pemilik Mandiri lagi ya, kalau dia bercash. Ini kan enggak ya. Jadi motivasinya itu meningkatkan image perusahaan ya, dan bisa potensi pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan ya. Yang kedua itu memperoleh material dan fasilitas yang sangat bernilai. Seperti misalnya nanti BNI Syariah, BRI Syariah sama BSN Bank Mandiri. Nanti yang boleh apa saling mengisi kan. Jadi kalau BNI itu kuat di kualitas kreditnya, sistemnya, mungkin biasanya ada kuat di sisi lain, berarti digabung itu luar biasa ya. Sama ke Bank Mandiri sekarang. Kemudian untuk memperoleh teknologi dan channel marketing, ya, marketing channels ya. Jadi dengan ada penggabungan itu, tadinya salah satu dari perusahaan itu mendapatkan peluang yang lebih besar, lebih maju. Dan securing financial resources, jadi mengamankan sumber-sumber keuangan, ya, keuangan dari perusahaan digabung itu. Kemudian strike trading manajemen, kekuatan manajemen, jadi kuat ya, karena lebih besar ya, SDM meningkat, kemudian SDM yang berkualitas yang direkrut, sedangkan berkualitas disuruh pensiun sukarela ya. Tapi kadang-kadang ada juga SDM yang potensial itu juga pensiun sukarela. Sama di Bapindo itu kan dikasih pilihan, boleh terus atau pensiun ya, pensiun. Tapi mereka utamakan yang pensiun itu yang umur atas 40. Tapi ada umur 30 minta pensiun juga, tapi diterima ya, nggak terima. Terus kalau ada nggak setuju kan, ada yang nggak terima ya. Kalau dia maksa harus terima. Dan meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian encouraging diversifikasi. Diversifikasi lebih bagus ya. Diversifikasi itu bisa mengurangkan risiko ya. Dan juga mempercepat market entry, masuk pasarnya dengan bisa, contoh kalau digabung itu, sehingga perusahaan yang tadinya tidak punya pasar di daerah tertentu bisa langsung masuk ke pasar itu. Karena selama ini dimiliki oleh salah satu perusahaan digabung. Jadi tidak ada masalah. Kemudian achieving economic skala, jadi untuk mencapai skala ekonomi tertentu. Jadi kalau dalam penggabungan itu, skala ekonomi itu makin besar itu makin efisien. Itu kalau di perusahaan-perusahaan itu. Tapi bukan tidak berarti perusahaan besar itu tidak efisien, tapi ada juga tidak efisien, tergantung kesalahan mulai dari direksi. Tapi kalau teori ya, teori kalau makin besar makin efisien.
Contoh tadi, contoh yang sederhana, kalau dia 4 bank, berapa gaji dirisi? Kalau gaji sudah 10, 40 lagi. Sekarang satu bank, jadi 30 lagi udah hilang. Ya, contohnya ya. Kemudian proses overhead lain bisa jadi di kantor pusat tadinya 4 kantor pusat, sekarang 1 kantor pusat aja. Ya, sama aja banyak kantor pusatnya. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan keuntungan tax advantage ya, tentang pajak. Karena dengan di kampung itu menyebabkan apa keuntungan pajaknya di mana ada beberapa seperti overhead dan sebagainya itu akan bisa mengurangi pajak. Dan manajemen prestige dan perquisite ya. Jadi lebih prestis ya manajemen kalau perusahaan besar ya. Kemudian kompensasi manajemen juga meningkat ya, meningkat. Ya. Nah, di samping ini kalau metodenya adalah metode menggunakan equity method ya. Ya. Tapi kalau ada juga metode purchase method accounting dalam penggabungan itu, ya, accounting. Jadi perusahaan disyaratkan untuk mengakui di neraca perusahaan itu nilai pasar, ya, bukan nilai buku. Kalau dia itu merger ya dengan menggunakan equity method itu kan nilai buku ya, nilai buku. Bersama dengan portfolio dari mengakui bersama dengan portfolio dari liability juga sama, juga pasar ya. Tangible asset didepresiasikan dan identifiable intangible asset. Demonstrasi berdasarkan estimasi yang ekonomis ya. Sisanya berapa? Ya. Kemudian kelebihan dari initial investment di atas proportional sell dari book value dilokasikan untuk mengidentifikasi tangible dan intangible asset yang demonstrasi selama manfaat ekonomis yang diperkirakan ya, perspektif ya. Kemudian kelebihan tidak dilokasikan atau diakui sebagai goodwill ya. Masalah ini dan dia diakui sebagai goodwill is no longer amortized ya. Jadi amortisasinya itu kalau sekarang goodwill itu tidak diamortisasi kan ya, sekarang. Dulu kan sempat waktu saya kuliah 40 tahun. Kemudian 10 tahun lalu 20 tahun lalu kemudian 20 tahun maksimal. Sekarang enggak ada. Goodwill itu tidak diamortisasi. Jadi nanti goodwill itu umur tidak terbatas ya, sehingga goodwill itu nanti tiap tahun lakukan penilaian kembali nilai. Ya. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan anak, perusahaan induk ya. Jadi satu laporan ya, laporan. Jadi konsolidasi biasanya di dalam akuntansi itu konsolidasi meliputi 2 step ya. Pertama aggregation dan kedua eliminasi. Aggregation itu kita menggabungkan ya. Yang kedua eliminasi. Eliminasi itu kalau terjadi transaksi antar induk dan anak perusahaan. Eliminasi. Jadi tidak menghilangkan lah. Tidak termasuk kalau nggak dieliminasi ini double nanti ya. Double. Agregasi aset, liability, revenue, dan expense dengan anak menggabungkan aset, utang, pendapatan, beban anak dengan induk ya. Itu agregasi total kan. Eliminasi itu adalah eliminasi transaksi antar perusahaan induk dan anak. Ya. Itu kalau di akuntansi itu 2 semester belajar ini mereka. Namanya advanced accounting ya. Dan sebagai catatan menurut interest menjanjikan porsi dari equity subsidiary sekuritas yang dimiliki oleh yang lain terkait dengan parent company. Jadi sebenarnya minority interest adalah berapa porsi kepemilikan dari minority interest terhadap anak perusahaan. Ini ilustrasi konsolidasi ya. Ilustrasinya mungkin ini sederhana contoh. Ini sederhana untuk biar paham aja, bukan berarti sudah terlibat teknis ya. Biar paham dengan basic akomodasi ini sehingga sebagian analis harus tahu juga
bagaimana akuntansi itu menyusun laporan konsolidasi itu. Misal 1 Desember tahun pertama Sinergi Corp membeli 100% mikro company ya, dengan menukarkan 10.000 saham biasa ya, nilainya $5 per lembar ya, $5 per lembar, dan market value $77 ya, nominal $5 atau 7 ya. Jadi untuk semua untuk seluruh saham biasa di Micron itu. Semangat dulu, jangan gue datang semangat dulu. Pada tanggal akuisisi ya, gue datang salah, tinggal tu, gue datang salah dulu. Pada tanggal akuisisi ya, nilai buku dari Micron itulah 120.000 ya, 10.000. Kemudian Sinergi ini mau membayar harga pasar dari saham itu sebesar berapa? $770.000 ya. Sebab dia mengakui bahwasanya Micron Property property plant equipment dari Micron itu ada value sebesar 20.000. Jadi mau duit 770.000 ya. Dan ada nilai-nilai yang tidak tercatat ya. Trademark misalnya nggak tercatat 30.000, itu diakui oleh investor. Dan juga intangible benefit dari bisnis kombinasi itu digunakan nilai sebesar 100.000 ya, seperti corporate synergy, market position, dan lain sebagainya, itu nilainya 100.000 ya, 100.000. Sehingga dari nilai buku di 620 dia mau beli 770 ya, 770 ya, 770.000. Jadi selisih berapa itu? 770 dikurang 620 dapatnya berapa? 150 itu dari mana? Berapa dia mau lebih beli 150? Pertama, karena dia tahu PPA yang dicatat di pembukuan perusahaan investasi itu rendah 20.000. Dia bisa beli di atas 20.000 PPA. Kemudian trademark 30.000 dan 50.000 kan. Itu salah nilai lain yang tidak intangible benefit, tidak terlihat ya, yang tidak diakui di laporan keuangan anak itu 100.000. Jadi 100.000 tambah 20.000 tambah 30.000 itu 150.000. Maka dia mau bayar lebih dari 620 jadi 770 ya. Jadi yang kalau kita lihat ya, kalau 20.000 kan bisa diidentifikasikan tuh ke PPA ya. Trademark intangible-nya ya. Trademark itu kalau dia trademark kan bisa dead, kalau ada trademark ya, nilainya bisa di 30.000. Dan tangible benefit, dia nggak terlihat ya, 100.000 ya. Sinergi, corporate sinergi, market position, dan sebagainya itu kan nggak terlihat, nggak bisa diidentifikasikan ke masing-masing aset ya. Sehingga harga beli itu seperti ini ya. Jadi harga beli 770 ya. Kemudian nilai bukunya kan 620, ada kelebihan ekses 150.000. 150.000 itu yang bisa dapat identifikasikan ya. Pertama trademark, itu PPA ya, 20-30. Yang 100.000 kan tidak bisa diidentifikasikan. Nah, itu disebut dengan goodwill ya, goodwill. Kalau yang 20.000 kan, ini 20.000 mau beli 20.000 karena harga pasar PPA lebih tinggi dari tercatat 20.000. Yang trademark lebih tinggi 30.000. Nah, itu dia akan menaikkan nilai dari PPA sama trademark. Ada nggak bisa terlihat 100.000 itu goodwill ya. Goodwill itu bisa nol karena kan mau tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Nah, selama tahun kedua misi mikro itu memperoleh $150 ya,
yang bayar tidak dapat dividen dan tidak dapat dividen, ya. Jadi dianggap yang kedua itu nggak ada. Kemudian juga investasi dihitung berdasarkan equity method, ya. Itu menggunakan metode equity. Karena metode equity karena dia belinya mungkin dah pemilikannya berapa? Pemilikannya dia beli 100% kepemilikannya, semua dia beli, diborong sama dia. Ya, maka equity method dan konsolidasi itu. Kemudian saldo buku di sinergi, ya, sinergi itu siapa? Sinergi itulah ini investor, ya, micro company investee, ya, investee. Tahun kedua langsung berikut. Jadi saldo awal 770, kemudian investment income 150, ya. Dividen tidak ada. Amortisasi kelebihan di atas itu ini yang 20 sama 30. Kan 20.000 dibagi 10, 2.000, ya, kan 10 tahun tuh. Kemudian yang 30.000 bagi 5, 6.000, 8.000, ya. Jadi kurang amortisasi. Ending balance adalah 912.000. Ya, ini. Jadi ini ending balance dari investment pada anak perusahaan itu, ya, perusahaan. Nah, kalau laporan konsolidasi seperti ini, konsolidasi. Jadi laporan induk, sinergi sama mikro itu digabung, ya. Digabung nanti yang debit kredit di tengah itulah eliminasi. Eliminasi bisa beban depresiasi, ya. Depresiasi ini 2.000 terkait dengan depresiasi kelebihan nilai yang tadi, nilai apa yang ini. Yang 2.000 yang apa yang under value dari PPA itu, ya. Itu 2.000 nanti adanya ke kreditnya lah, ya, butir 4 itu ke PPA, ya, PPA. Kemudian yang berikut lagi amortisasi expense, ya, yang tadi 6.000, ya, ini tahun ini, ya, yang trademark itu, ya, 6.000. 6.000 nanti dimasukkan ke property equipment, ya, apa bukan masuk ke ini ke trademark, ya, trademark kredit 4.000 mengurangi. Kemudian juga yang berikutnya investment income, ya, karena pengumpul laba juga 142.000, ya, 10.000 dikurang minoritas juga, minoritas 12.000 ini setelah pajak, ya, pajak gitu. Pajak jadi dikurangi karena investment income itu kan transaksi antar induk dan anak dieliminasi. Kemudian juga retained earning 490.000, ya, 490.000 itu nomor satu dari investment Micron 220.000, ya. Kemudian ada lagi yang common stock, ya, 100.000 eliminasi tadi. Nah, itu jadi nomor 20. Kemudian yang ke berapa lagi itu? 1, 2, 3, 4. Yang 2 kayak dengan apa? Yang 2 itu dari ini PPA 20.000 sama trademark 30.000 kan jadi 50.000, ya. Tambah 100.000 yang goodwill, gitu, ya. Terus yang kedua itu yang ke satu udah tadi, ya. Ke satu apa? Termasuk 100.000 additional capital 30.000 karena ada kelebihan dari apa dari termasuk 100.000. Jadi digabung inilah neraca konsolidasinya, ya. Jadi ada 4 konsolidasi untuk eliminasi tadi itu, ya. Kemudian ini terkait dengan jadi income statement itu juga menggabungkan antara income sinergi sama Micron, ya, dengan Micron, ya. Kemudian masih depresiasi atas kelebihan beli harga di atas nilai buku juga dicatat sebagai additional expense dalam laporan konsolidasi. Kemudian terkepan laba antara induk dan anak itu di penjualan inventory dan sebagainya itu dieliminasi, ya. Kemudian equity investment account di neraca sinergi itu di replace dengan aset liability Micron yang terkait, ya. Maka dieliminasi tadi karena kan prestasi yang terkait dengan itu. Dan aset konsolidasi, aset liability konsolidasi merefleksikan nilai buku dari
sinergi tambah dengan nilai buku dari Micron perusahaan anak, ditambah dengan remaining under appreciate excess of purchase price di atas buku value dan micro assets. Dan goodwill di yang mana sebelumnya termasuk dalam investment account ya, Colin. Is not broken out as separately identifiable asset on the consolidated balance sheet. Nah, karena tadi muncul goodwill ya, kan goodwill tidak lakukan penyusutan ya, goodwill itu ya, penyusutannya. Maka kalau penyusutannya maka goodwill itu harus dilakukan impairment ya, impairment penurunan nilai ya, penurunan nilai. Jadi penurunan nilai itu diakui sebagai impairment loss ya, impairment loss. Kemudian isu terkait dengan bisnis kombinasi itulah contingent consideration ya. Di perusahaan biasanya mencatat jumlah ini contingent consideration payable ya, sesuai dengan kesepakatan pembelian ketika contingent itu diselesaikan dan dipertimbangkan sebagai dipertimbangkan itu yang diterbitkan atau yang bisa diterbitkan ya. Lalu alokasi total cost ya, total cost. Jadi sekali perusahaan menentukan total cost dari perolehan entiti tersebut, maka itu diperlukan untuk melokasikan cost ini ke dalam individual aset yang terima. Ya, kelebihan total cost di atas jumlah yang disetujui untuk ke intangible asset yang diperlukan, kurang lebih sum itu sama dicatat dengan goodwill. Jadi dari situ goodwill ya. Jadi kelebihan harga beli ya dengan tipe bersih investasi itu. Nah, kelebihan itu bisa lokasikan ke aset yang investasi mana yang mengalami kenaikan ya. Sisanya nggak bisa diidentifikasikan dan diledaki sebagai goodwill ya. Kemudian debt in consolidated financial statement ya. Hutang dalam laporan konsolidasi, liabilitas di konsolidasi financial statement don't operate as a line upon common pool of asset ya. Jadi tidak dioperasikan sebagai line dari common pool of asset ya. Dan laba penjualan saham subsidiary itu kalau di equity investment account itu menaikkan dari subsidiary stock sales ya. Jadi equity investment account adalah increase menaikkan melalui penjualan saham subsidiary ya. Perusahaan tidak bisa mencatat laba ke income atau ke EPIC ya. Itu EPIC itu sama dengan operating capital ya. Konsekuensi dari accounting for goodwill tidak permanen dan present value super earning itu bisa turun ya, sehingga itu akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Jadi tidak selalu goodwill itu akan menghasilkan income superior ya. Kalau begitu menghasilkan superior income berarti dia akan turun ya. Itu post down accounting ya. Kontroversi isu di mana bagaimana memperoleh perusahaan dari pembelian dilaporkan aset dan liability terpisah dari laporan keuangan jika perusahaan survive sebagai entiti terpisah. Jadi bisa juga dibeli tapi masih entiti terpisah. Nah, ini beberapa keterbatasan dalam laporan konsolidasi. Keterbatasannya perlu diketahui oleh analis juga ya. Itu laporan keuangan dari perusahaan individu itu mengkomposing large entity ya. Jadi tidak selalu disajikan dalam comparable basis ya. Jadi kalau laporan keuangan kan menggabungkan ya anak dan induk ya. Anak induk itu sehingga ada beberapa
penyajian yang tidak selalu tidak basis comparable-nya terganggu ya. Misal contoh ya, misal kalau kita menggabungkan Ativa tetap anak dan induk, itu harus hati-hati karena metode kan beda-beda, metode penyusutan beda, jadi bukunya itu nggak bisa digabung sebenarnya. Ya, tapi ke dalam pengusahaan kan digabung total aja. Dan konsolidasi financial statement tidak terlihat pembatasan penggunaan cash individual company atau tidak terlihat company cash flow restricted based on this flow itu. Jadi cash flow itu tidak kelihatan ya, karena sudah digabung satu. Perusahaan dengan kondisi keuangan tidak baik ya digabung dengan perusahaan yang perusahaan yang sangat baik atau strong company ya, maka itu akan menghilangkan analisis scoring analisis. Jadi analisis jadi kabur ya. Jadi tidak kelihatan lagi penyakit perusahaan yang sakit itu dengan perusahaan sehat itu jadi hilang penyakitnya. Padahal kalau itu ada laporan, tapi fakta sehari mereka akan terpisah ya. Tapi laporan gabungan nggak kelihatan kalau di cover oleh perusahaan yang sehat itu. Padahal fakta tidak demikian. Secara hukum kan mereka bertanggung jawab sendiri. Nah, pentingnya akuntansi untuk konsolidasi keuangan ya, dan kewajiban dari subsidiary ya, insuran subsidiary itu bisa pose several problem bagi analisisnya. Karena apa? Karena keuangan dan insuran subsidiary itu jadi bergabung itu. Padahal masing-masing risiko beda-beda risiko. Jadi agregasi yang tidak sama subsidi itu bisa mendistorsi rasio dan kaitan lainnya ya, rasio lainnya. Seperti misalnya kita lihat rasio perusahaan gabung, wah bagus ya. Padahal di kondisi keuangannya tidak demikian masing-masingnya. Nah, konsekuensi akuntansi bagi goodwill lah, perusahaan superior ya, kompetisi, posisi sangat tergantung pada perubahan goodwill. Perubahan goodwill itu tidak permanen ya. Jadi bisa saja saat dibeli ya goodwill bisa berjalan, ternyata tidak ada superior dari anak perusahaan itu. Jadi segala goodwill itu menjadi bisa problem juga. Jadi misal kalau goodwill yang saldo tersisa itu pengukurannya Pak, apakah benar-benar nilai goodwill itu mencerminkan superior earning yang diperoleh anak perusahaan di kemudian hari, itu jadi masalah. Karena timing goodwill off ya, jadi pada saat jangan tunggu di off itu, kalau di saya kan langsung dirugikan, rugi karena sisa umur ternyata tidak bermanfaat lagi, rugi ya, itu jadi masalah juga. Dan banyak kasus goodwill itu is nothing more than mechanical application accounting rule, giving little consideration to value received in return ya. Jadi juga sama seperti itu ya. Jadi banyak kasus goodwill itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang selama aplikasi mekanikal, begitu aturan akuntansi. Bagian sedikit pertimbangan lah terhadap nilai yang terima dalam return ya. Jadi karena pengukuran goodwill akuntansi itu tidak ada jaminan bahwasanya nilai itu menggambarkan superior earning ke masa depan. Dan goodwill dari goodwill perusahaan itu, saldo perusahaan itu dari neraca perusahaan itu sertifikal itu gagal untuk merefleksikan earning power intangible dari perusahaan itu, gagal. Jadi earning power itu maksudnya earning power lah bahwasanya dengan ada goodwill itu laba yang diperoleh itu sekarang minimal akan diperoleh lagi tahun depan. Itu betul pasti. Earning power itu di mana laba sekarang bisa mempengaruhi laba tahun berikutnya. Jika sekarang labanya 100.000, tahun depan minimal 100.000 labanya. Nah, kalau goodwill harusnya kan seperti itu, ini kan enggak ya.
Dan polling accounting itu menggunakan yang digunakan sebelumnya terhadap ini current business combination accounting standards ya. Polling accounting. Ya. Dan derivative security ya, ini investasi pada sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif itu seperti itu investasi sekuritas pada sekuritas derivatif seperti option ya, kemudian juga swap ya, kemudian juga future ya, futures itu option, futures, swap, satu lagi apa ini? Satu lagi lupa sih. Ya. Lupa. Sama kayak futures tapi belakangan di luar pasar ya. Jadi latar belakang itulah derivative securities muncul karena ada usaha hedge mengamankan melalui kontrak untuk insulan itu adalah supaya jadi imun ya. Jadi perusahaan tidak terpengaruh lagi perubahan di pasar ya, risiko pasar jadi bisa hindari akibat adanya perubahan suku bunga, perubahan kurs ya, perubahan harga saham atau aplikasi sebagainya ya. Nah itu ini futures, option, swap ya. Futures ada satu lagi itu hedging, futures, option, swap, ada satu lagi yang di luar pasar. Kalau dia futures kan di pasar berjangka di dalam pasarnya. Forward bukan Pak? Ya apa? Forward. Apa Pak tadi? Oh, forward itu adalah transaksi yang sama kayak futures yang sama. Jadi bisa beli, bisa jual. Dia beli sekuritas pada kemudian hari dengan harga tertentu ya, di mana dia harus sukses itu, berapa harga dia sukses oleh si pemegangnya. Tapi transaksi itu tidak terjadi di pasar berjangka ya, tapi di luar pasar berjangka. Di kantor ya. Nah itu sekuritas derivatif ini atau simple derivatif itulah kontrak yang mana nilainya diturunkan dari nilai aset lain. Misalnya kalau saudara kontrak derivatif beli dolar ya, nah itu nilai kontrak itulah tergantung nilai dolar, pergerakan nilai dolar itu. Kalau cenderung naik, sudah kontraknya pasti tidak ada, kalau pemilik dolar ya, nggak mungkin sudah kalau harga naik dolar, nggak mungkin sudah kontrak jual dolar, nggak mungkin ya, rugi dong ya. Tapi kalau dolarnya turun baru sudah kontrak jual dolar ya, kalau potensi. Kalau di sebaliknya kalau saudara punya kewajiban dolar ya, dolar naik sudah pasti kontrak beli dolar itu ya, dolar naik. Tapi kalau dolar turun sudah nggak perlu kontrak beli dolar. Kalau kontrak beli dolar juga berarti itu transaksi tidak wajar ya. Ada hubungan istimewa ya. Jadi kalau si auditor itu penting gitu. Ya. Dan mereka bisa mengekspos company to considerable risk ya, bisa bisa ekspor itu bisa potensi untuk kemungkinan rugi itu ya. Jadi pertimbangkan risiko sebab sebab perusahaan itu tidak bisa kesulitan untuk mendapatkan derivasi dari hedging itu ya, risiko. Jadi makanya dia perlu kontrak itu ya. Jadi 3 jenis itu apa sih, future kontrak, swap kontrak, option. Di future kontrak itu dia ada future kontrak ya. Future kontrak ya. Oh ini ada yang nggak ada tadi ya, forward ya. Jadi future kontrak itu kesepakatan antara dua atau lebih pihak ya, di mana bisa dia akan beli atau jual ya, bisa jual komoditi aset atau pada tanggal settlement date ya, harga tertentu ya, bisa juga diperdagangkan dalam bentuk komoditi ya, bisa juga suku bunga, bisa juga valuta asing ya, bisa juga dalam bentuk obligasi saham, bisa aja ya. Dan swap kontrak ya, swap kontrak itu kesepakatan antara dua atau lebih pihak ya untuk menukarkan future cash flow-nya. Jadi
supaya mismatch ya. Bisa saya punya pendapatan dalam bentuk dolar, tapi pengeluaran dalam bentuk rupiah ya. Saya bisa mensuapkan sumber pendapatan saya itu saya jadikan rupiah ya. Jadi kalau di rupiah, pengeluaran saya juga rupiah, berarti nggak ada masalah. Jadi risiko kurs nol ya, zero. Paling saya bayar provisi aja. Tapi kalau sebaliknya, saya bisa juga kontra swap itu dengan mendolarkan pengeluaran saya ya, karena pendapatan $1, pengeluaran rupiah saya dolarkan, bisa juga ya. Bisa juga. Jadi kena provisi lah. Kalau option itu hak ya, hak untuk menjual beli. Kalau saya kontrak jual dolar ya, opsi jual dolar, berarti kalau pada saat di pasar itu harganya lebih mahal, saya tidak gunakan opsi jual dolar itu. Jadi saya jual pasar, pada jual di agent yang kontrak opsi jual dolar. Dia beli ya, kalau saya jual opsi beli dolar, kalau di pasar itu harganya lebih murah, saya tidak jadi sales kontrak itu. Ngapain beli dolar lebih mahal? Jadi mending di pasar lebih murah. Contoh. Nah ini klasifikasi dari derivatif untuk accounting ya. Jadi di akuntansi itu mencatat tergantung motivasi ya. Jadi kalau ada motivasi hedge, betul-betul lindung nilai, ada motivasi spekulatif ya. Kalau hedging itu artinya underlying asetnya perusahaan punya ya. Misalnya kalau dia jual dolar berarti kan punya dolar. Kalau dia beli dolar berarti punya kutipan dolar. Jadi kalau dia kontrak jual dolar tapi nggak punya bintang dalam dolar, berarti itu hedging spekulatif ya. Spekulatif. Dia spekulatif ya, spekulatif. Nah, hedging itu tadi itu ada dinilai dinilai di akuntansi, portfolio hedging, cash flow hedge, foreign currency hedge. Ya. Jadi hedging itu bisa portfolio hedging ya, cash flow hedge sama foreign currency hedge. Kalau foreign currency hedge ya, jadi kalau portfolio hedge itu untuk mengamankan nilai pasar. Seperti dia punya punya investasi pada saham ya. Saham kan dia nilainya naik turun, dia mengamankan nilai harga pasar saham sama obligasi gitu ya. Kalau cash flow hedge seperti yang ini dengan swap ya, dengan swap. Foreign currency hedge bisa juga dengan portfolio hedge, cash flow hedge, sama hedge and net investment of foreign currency operation. Sebenarnya treatmentnya beda di akuntansi. Jadi akuntansi treatmentnya berbeda ya. Ya. Nah, perlu dianalisis dalam ada kalau derivatif security investment itu ada di perusahaan itu ya. Diidentifikasikan tujuan dari menggunakan derivatif itu, apakah untuk spekulasi atau betul untuk hedge ya. Kalau exposure dan efektivitas dari hedging strategis itu, jangan itu sifatnya tidak wajar. Seperti contoh tadi itu, exposure itu kan bagaimana dia memprediksikan apakah nilai underlying aset itu benar itu benar turun ya. Jadi contoh misal kalau dia punya piutang dolar kan, dia beli kontrak jual dolar, berarti kan dia prediksikan dolar kan turun kan turun di kemudian hari, turun, sehingga dia kontrak jual dolar ya, supaya kerugian bisa dikurangi. Benar nggak dolar itu kan turun? Itu dilihat ya, lihat. Kalau dolar itu nggak turun, tapi kontrak jual dolar, berarti transaksi ini tidak wajar. Ya, wajar itu kalau tidak wajar, berarti kita harus melakukan itu adjustment. Kemudian ada spesifik transaksi versus company wide risk exposure. Jadi ini juga untuk transaksi tertentu atau keseluruhan, ya, ada per item keseluruhan net position ya. Dan inklusi dari operating and non operating income ya. Mengenai inklusi
dalam melihat operating income untuk non operating income. Jadi kita melihat yang mana yang betul-betul operating income harus dipisahkan dari non operating income. Dan sampai nanti rugi atau pendapatan derivatif itu masuk ke net income. Kalau di ekuitasi kan dia masuk net income aja. Kalau betul-betul dia terrealisasi, padahal kan enggak. Ya. Nah ini portfolio option yang terakhir ya. Portfolio option ini adalah portfolio yang bisa dilakukan terhadap utang. Selama ini utang kan selama ini portfolio itu adalah pada aset. Ya. Orang bisa ke utang juga. Jadi bisa perusahaan itu mengakui seperti misal perusahaan itu menerbitkan obligasi, berarti kan bond payable. Dan selama ini di ekuitansi sekarang udah boleh membolehkan portfolio itu ya. Sebelumnya enggak. Sebelumnya kalau perusahaan menerbitkan obligasi pasti dia pakai at cost tuh, at cost, amortized cost lah ya. Nah kalau dia dalam bentuk investasi pada obligasi, dia bisa fair value kan nggak fair ya, bisa fair value. Sehingga mungkin kan dia menggunakan fair value juga untuk bond payable-nya. Ya. Jadi implikasi terhadap portfolio itulah itu kehandalan dari portfolio, pengukuran portfolio itu. Kehandalan seperti misalnya kalau dia menggunakan portfolio terhadap bond payable atau utang obligasi ya, atau kepada investment bond ya. Ini kalau portfolio option kan berarti utang ya, utang. Jadi apakah reliable itu tidak dalam menentukan tingkat diskonto ya, dan dalam melihat jangka waktu ya, jangka waktu mungkin agak tepat ya, karena kan sesuai jangka waktu utangnya. Tapi tingkat diskonto gimana ya? Karena kalau diskonto terlalu tinggi, dia akan turun ya, portfolio akan turun. Tapi tingkat diskonto terlalu tinggi atau rendah, nanti over value ya, over value dari harga pasar obligasi diakui itu. Ya. Jadi ada opportunistik dari adopsi EC 825/1025 ya. Ini terkait dengan istilah akuntansi itu. Jadi di Amerika ya. Jadi SFAS 159 memungkinkan diskresi dipertimbangkan bagi perusahaan yang milih spesifik aset atau liability dengan menerapkan portfolio option ya. Boleh ya. Dan bagi analis itu memerlukan verifikasi apakah portfolio yang dipilih itu merupakan opportunistik dengan bisa mendukung praktik window dressing dalam laporan keuangan. Nah, itu hati-hati ya. Window dressing itu seperti menghilangkan seolah dia itu leverage rendah ya, padahal enggak ya. Enggak. Bisa kalau dia pilih kalau pada saat nilai pasar utang obligasi itu turun ya, maka dia pilih portfolio, jadi window dressing gitu. Jadi sehingga leverage jadi rendah ya. Dia risiko keuangannya rendah. Risiko rendah nanti investor akan menggunakan tingkat diskonto di rendah untuk perusahaan itu, terutama untuk menilai sahamnya, kemudian juga bagi kreditor untuk apakah dia bertambah utang lagi atau tidak ya. Nah demikian yang dapat saya sampaikan materi ini ya. Ini sudah selesai ya. Jadi ini terakhir sampai ini ya, terkait dengan portfolio option. Kira pertanyaan sampai di sini? Kira pertanyaan?
Kira pertanyaan sampai sini. Jadi sekali lagi ya, Belum ada, Pak. kalau akuntansi terhadap transaksi investasi itu bukan berarti analis itu harus mengerjakan akuntansi. Dia harus tahu bagaimana pertama tahu transaksi itu seperti apa dan bagaimana akuntansi mendefinisikan transaksi itu. Bagaimana akuntansi mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi itu. Jika di situ analis bisa melihat potensi-potensi implikasi terhadap nilai yang tercantum di laporan keuangan, sehingga analis itu bisa melakukan adjustment terhadap nilai laporan keuangan supaya nilai mendekati harga pasar. Ya. Sehingga distorsi, accounting distortion itu jadi turun ya. Jadi akuntansi itulah bisa mengurangi distorsi accounting distortion atau mengurangi accounting risk. Accounting risk itulah kemungkinan accounting risk itulah di mana si pengguna laporan keuangan salah dan menilai kinerja perusahaan karena distorsi akuntansinya terlalu tinggi ya, itu accounting risk. Jadi bisa menurunkan accounting risk, bisa menurunkan distorsi akuntansi. Itu tujuan analis akuntansi. Tapi kalau analis tidak melakukan analis akuntansi, sehingga distorsi akuntansi jadi tidak diselesai masalahnya, dibiarkan aja. Jadi accounting risk akan berbahaya. Jadi misalnya si analis mengatakan perusahaan ini sehat nih, padahal semua tidak sehat. Karena laporan yang di laporan keuangan itu ada beberapa pengukuran yang perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan nilai pasar sesuai pendekatan sudut nilai ekonomi. Jadi analisis itu patokannya lah pengukuran sudut pandang ekonomi ya, bukan sudut pandang akuntansi. Analisis itu. Jadi maka perlu tahu deh. Perlu tahu apakah pengukuran akuntansi ini sudah mendekati pengukuran ekonomi atau tidak. Supaya distorsi akuntansi rendah dan accounting risk juga rendah. Ya. Kalau accounting risk tinggi itu yang bisa si analis akan dituntut oleh si pengguna laporan keuangan. Ya, atau tidak oleh kliennya, kayak dia. Ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak sejauh itu ya, karena kliennya juga nggak ngerti ya. Nggak ngerti apakah kesalahan dia keputusan apakah karena distorsi accounting risk yang dibiarkan oleh analis tidak profesional atau gimana, itu memang betul-betul karena kondisi ekonomi ya, nah, itu tidak bisa dibaca oleh si klien. Tapi kalau luar negeri bahaya itu, bahaya gitu. Itu analis akuntansi itu penting. Jadi kuliah ini memberikan wawasan lain bagi saudara bahwasanya analisa laporan keuangan itu tidak hanya sekedar menggunakan data keuangan terus analisis rasio keuangan, tidak seperti itu. Ya. Itu sama aja misalnya saya bukan dokter, tapi saya menilai kesehatan orang itu dari panas badan. Oh ini panas, itu sakit. Ya. Jadi saya kasih sana sakit. Kalau dokter sungguhan panas itu bukan karena sakit. Ya. Bisa jadi karena perubahan suhu di luar atau habis mandi atau dia habis olahraga suhu badan naik itu kan berarti sakit ya. Itu kalau badan dingin bukan sakit juga, mungkin habis mandi pagi dengan air dingin terus dingin badannya ya. Seperti itulah. Jadi kalau analis yang tidak mengerti terhadap tidak melakukan akuntansi sama seperti itu ya, sama seperti itu. Jadi bukan seorang dokter yang melakukan analisis kesehatan pasien gitu, orang awam lah ya. Karena kalau menganalisis laporan keuangan dengan rasio terus di laporan keuangan itu gampang semua ya bisa. Ada ukurannya. Oh kalau residuitas 1,2 bagus ya, likuiditas bagus, tapi tidak segampang itu ya. Gampang itu ya. Harus dideteksi lebih dalam. Jadi akuntansi itu kalau itu mendeteksi lebih dalam ya. Kondisi orang ini. Bisa lihat orang ini selama setahun ini apa kerjanya, apakah pola hidupnya sehat atau enggak ya. Ditanya oleh dokter, diperiksa bagian dalam, benar enggak ya. Seperti itulah akuntansi. Ya. Kalau enggak, semua orang bisa jadi analis laporan keuangan. Ya, kalau tidak tahu
akuntansi. Oke, demikian sampaikan. Ada pertanyaan di sebelah sini? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum ada. Itu nggak ada pertanyaan karena nggak ngerti atau karena ngerti ya? Tahu juga sih. Ya. Nah, untuk berikutnya saya cek kehadiran ya. Kehadiran. Sudah pun selesai, tunggu dulu. Jadi cek absen ya. Ini perkuliahan ini pertemuan dan absensi ya. Absensi. Ya. Ini masalah perangkuan mana nih? Masalah perangkuangan. Ini ya. Sudah buka itunya, buka videonya ya. Saya panggil ya. Buka videonya. Pak. Ini yang pertama Nino. Nino ada, Nino. Hadir, Pak. Nggak hadir, Nino ya. Nino. Kemudian yang berikutnya ya. Berikutnya Riza. Ini Hadir, Pak. Hadir. Riza hadir. Hadir. Kemudian Farah. Hadir, Pak. Farah mana? Hadir. Di mana Farah? Farah hadir, Pak. Oh, ini Farah ya. Farah ya. Farah hadir, Pak. Ya. Kemudian Teguh. Hadir, Pak. Teguh. Hadir. Oh, ini Teguh ya. Ya. Teguh. Kemudian Nurul. Hadir, Pak. Nurul mana? Hadir. Nurul. Oh, Nurul mana Nurul? Hadir, Pak. Enggak ada. Ada, Pak. Oh, ini aduh, malah hilang ya. Kemudian ini Nurul hadir. Kemudian Brian tadi diselek Brian ya. Brian ya. Hadir, Pak. Hadir. Brian lu ya. Lu Hadir, Pak. hadir lu. Kemudian Desi. Hadir, Pak. Hadir. Desi mana? Desi mana sih? Ini, Pak. Hadir, Oh, Pak. itu Desi. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan ya, saya tutup kuliah hari ini ya. Ini udah kuliah kelima, tinggal lagi kita UTS, ya. Nggak terasa udah UTS aja. Oke, dengan demikian saya tutup kuliah hari ini. Semoga sudah sehat semua ya, tidak sakit ya. Amin, Pak. Dan tidak dihindari penyakit yang mewabah sekarang ya. Iya, Ya, Pak. kesehatannya kemana-mana harus pakai Masker. masker ya. Ya. Dan yang rapat-rapat ada ikut demo nggak kemarin tuh? Saya ngiri juga demo kemarin. Ya. Nggak ikut. Tapi demo kemarin nggak tahu lah ya. Mudah nggak dapat sakit COVID mereka ya. COVID. Mudah aman ya. Oke, dengan demikian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Oke, terima kasih. Izin live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih. Ya.